Sering kepikiran nggak sih konsep spiritual kayak menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafas dalam Islam itu kan kedengerannya agung banget ya. Iya benar, tapi kadang terasa abstrak juga. Nah itu dia, susah gitu loh mau mulai dari mana di tengah kesibukan kita. Tapi materi yang kita bahas kali ini menawarkan jembatan yang nggak terduga. Gimana kalau sebuah teknik psikologi modern yang sangat fisik. Yang ketuk-ketuk itu ya, tapping. Betul. Tapping itu justru bisa jadi pintu masuk yang praktis banget buat perjalanan spiritual itu. Menarik kan? Ini persis titik temunya. Di satu sisi kan kita punya EFT atau Emotional Freedom Techniques. Oke. Secara ilmiah, sumber-sumber ini ngejelasin kalau tapping di titik akupresur itu bisa langsung menenangkan sistem saraf kita. Oh, jadi ada penjelasan sainsnya langsung ya? Ada. Spesifiknya itu, dia nurunin hormon stres kortisol, terus mendinginkan amigdala. Itu loh, pusat rasa cemas dan takut di otak kita. Jadi, ini intervensi fisik yang hasilnya bisa diukur. Oke, itu sisi sainsnya jelas. Nah, di sisi lain ada konsep tazkiyatun nafs yang usianya udah ribuan tahun. Benar. Tazkiyatun nafsi itu intinya proses membersihkan jiwa dari penyakit hati. Penyakit hati itu contohnya kayak apa? Ya, kayak amarah yang merusak, iri hati, atau rasa takut yang berlebihan. Tujuannya buat mencapai akhlak yang mulia. Landasannya juga kuat di Al-Quran. Misalnya di surat Asy-Syams, yang bilang, beruntung banget orang yang menyucikan jiwanya. Jadi ini bukan tujuan main-main. Nah, disinilah pertanyaan besarnya. Kita punya teknik buat nenangin otak secara ilmiah, dan di sisi lain ada tujuan spiritual buat bersihin hati. Awalnya kedengeran kayak dua dunia yang beda banget. Gimana materi ini nyatuin keduanya? Nah, disinilah letak aha momennya. Kuncinya itu ada di gimana cara melakukannya. Integrasinya itu bukan sekedar nempelin label Islam, tapi mengubah isi dari teknik EFT itu sendiri. Mengubah isinya. Maksudnya? Jadi, alih-alih pakai afirmasi positif yang standar kayak saya menerima diri saya, prakteknya diubah total. Kita pakai kalimat-kalimat zikir atau doa pas lagi tapping. Oh, oke. Jadi aku bisa bayangin seseorang ngetuk-ngetuk titik di wajah atau tubuhnya sambil ngulang misalnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu ya? Tepat. Seketika itu juga, sebuah teknik terapi berubah jadi sarana latihan spiritual atau mujahadah. Wow. Ini bukan lagi cuma nenangin amigdala, tapi juga ngelatih hati buat bersandar sama Allah. Prosesnya pun jadi satu paket ibadah utuh. Dimulai dengan niat yang jelas, terus tapping sambil zikir, dan ditutup dengan muhasabah atau introspeksi diri. Ini kayak ngasih buku manual yang praktis banget ya buat perjalanan spiritual yang kadang-kadang terasa konseptual banget itu. Terus contoh konkretnya di kehidupan sehari-hari gimana? Contoh yang paling kena dari sumber ini adalah buat ngelola emosi dalam interaksi. Misalnya, sebelum kita mau ngobrol serius atau mungkin agak sulit sama pasangan atau atasan, Oke, situasi yang tegang gitu ya? ya, daripada kita masuk ke situasi itu dengan hati yang udah panas atau cemas, kita bisa ambil waktu 2 menit aja buat tapping Islami ini. Wah, itu bisa mengubah hasil akhirnya secara drastis ya. Daripada kita masuk dengan mode bertarung, kita masuk dengan kondisi emosi yang lebih tenang dan terkendali. Betul banget. Kita jadi bisa merespons dengan lebih bijak, bukan cuma bereaksi impulsif. Aplikasi lainnya juga luas, dari ngatasin was-was pas sholat, cemas soal keuangan, sampai numbuhin rasa cukup atau qanaah. Tapi aku bisa bayangin ada yang skeptis nih. Di mana batasannya? Jangan-jangan orang jadi terlalu ngandelin teknik ini, terus lupa esensi tawakal atau doa itu sendiri. Itu pertanyaan yang sangat penting, dan sumber ini juga menekankan itu. Batasannya jelas banget. Apa itu? EFT harus selalu diposisikan sebagai ikhtiar, usaha manusiawi. Dia bukan pengganti doa. Ah, oke. Justru sebaliknya, bisa jadi sarana supaya doa kita lebih khusyuk. Ini alat buat nenangin kebisingan internal kita, biar hati lebih siap buat nyambung sama Tuhan. Kuncinya, ya keseimbangan antara usaha berbasis sains dan penyerahan diri secara spiritual. Jadi kalau ditarik benang merahnya, penggabungan ini tuh nawarin sebuah jembatan ya. Jembatan antara kebutuhan kita ngelola stres di dunia modern dengan tujuan spiritual yang lebih dalam. Persis. Ini cara memanfaatkan temuan psikologi modern untuk memperkaya, bukan menggantikan, praktik spiritual yang sudah ada. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kamu nih. Gimana tuh?
materi kita kan nyebutin penggunaan EFT buat ngelola emosi sebelum sebuah interaksi penting. Coba deh, kamu bayangin sejenak. Gimana kalau kamu bisa secara sadar nenangin respons emosionalmu sebelum rapat, penentuan, atau sebelum obrolan serius sama keluarga? Perubahan konkret apa ya yang mungkin terjadi pada hasil dari interaksi-interaksi itu dalam hidupmu?